Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida ma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrarus Salah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian disebutkan di sini faqala rahimahullah ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته. Kemudian Allah syariatkan untuk seorang hamba tunduk kepada Allah SWT, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang berhak disembah dengan segenap pujian kepadanya, dengan ruku sebagai wujud ketundukan akan keagungan Allah SWT, dan sebagai bentuk rasa kepatuhan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta keperkasaannya. Fathana'ul 'abdi 'ala rabbih fi hadzal rukni huwa an yahniya lahu sulbahu wa yada'u lahu qamatahu wa yunkisu lahu ra'sahu. Maka sebagai bentuk pujian seorang hamba kepada Allah dalam rukun ini, ruku, yaitu ruku, hendaklah dia menundukkan punggungnya dan merendahkan posisinya, berdiri menundukkan kepalanya. Wa yahni dhahrahu, kemudian dia membungkuk punggungnya, wa yukabbiruhu mu'azziman lahu, kemudian bertakbir seraya mengagungkan Allah SWT, natiqan bitasbihihi al-muqtarini bita'zimihi, seraya mengucapkan tasbih di dalam rukuknya yang mengandung bentuk ta'zim, pengagung kepada Allah SWT, karena dibaca ketika itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi bertasbih seraya berta'zim, jadi bertasbih mensucikan Allah SWT dari segenap sifat-sifat yang cela dan kurang, sekaligus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fajtama'alahu khudu'ul qalbi wa khudu'ul jawarihi wa khudu'ul qawli ala atammil ahwali. Maka ketika itu bergabunglah ketundukan hati, ketundukan anggota badan, dan ketundukan perkataan dalam bentuk yang paling sempurna. Wa yajtami'u lahu fi hadzal rukni minal khudu'i wat tawadhu'i wat ta'zimi wa dzikri ma yufarriqu bihi bainal khudu'i li rabbih wal khudu'i lil 'abdihi ba'dihim li ba'd. Fa innal khudu'a wasful 'abdi wal 'azamatu wasfur rabbi. Ya, di sini maka bergabung di dalam rukun ini, yaitu rukun ruku, bentuk ketundukan, bentuk tawadhu, merendah, menghinakan diri di hadapan Allah SWT, sekaligus mengagungkan Allah SWT dan berzikir kepada Allah SWT dengan tasbih, mensucikan Allah SWT dari segenap yang nista, aib dan cacat. Dan itu yang membedakan
antara ketundukan kepada Allah SWT, kepada Tuhan semesta alam, dan ketundukan terhadap sesama hamba-hamba Allah SWT. Jadi kan kita, seorang anak tunduk patuh kepada orang tuanya, atau seorang budak patuh kepada tuannya, atau seorang karyawan patuh tunduk kepada atasannya. Itu berbeda dengan kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah SWT. Fa innal khudu'a wasful abdi wal azamatu wasfur rabbi. Karena ketundukan yang mutlak dan terus menerus itu sifat yang melekat kepada seorang hamba kepada Tuhannya. Wal azamatu, sebagaimana sifat keagungan dan kebesaran, itu sifat yang melekat dan senantiasa ada pada Allah SWT. Jadi keterkaitannya dalam beribadah, baik ruku secara khusus maupun ibadah-ibadah yang lain, itu hendaklah ada dua sisi yang harus senantiasa melekat, yang harus senantiasa diyakini oleh seorang hamba. Yang pertama, kembali kepada seorang hamba, yaitu ketundukan yang paripurna, ketundukan yang terus-menerus, al-khudu'ul mustamir, ketundukan yang terus-menerus yang seorang hamba rasakan ketika sedang beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, keyakinan seorang hamba akan kebesaran Allah SWT yang terus-menerus, yang senantiasa ada, yang wajib melekat pada zatnya Allah SWT. Wa tamamu ubudiyatir ruku' an yatasaghara ar-raki'u wa yatada'ada li rabbih bihaitu yamhu tasaghuruhu li rabbih min qalbihi kulla ta'dhimin fihi li nafsihi wa li khalqihi wa yuthbitu makanahu ta'dhimahu rabbahu wahdahu la syarika lah. Nah, akan semakin terasa kesempurnaan peribadatan kepada Allah dalam ruku itu ketika seorang hamba yang ruku tersebut merasa kecil, merasa kecil, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai perasaan kecilnya kepada Allah SWT, dia merasa kecil akan keagungan, kebesaran, keperkasaan Allah SWT. Ya. Terus dia menyempurnakan perasaan rendah diri, merasa kecil, merasa hina di hadapan Allah SWT, sampai hatinya itu menghilangkan segala macam bentuk pengagungan terhadap dirinya. Jadi dia merasa tidak ada posisi apapun di hadapan Allah SWT. Tidak ada merasa punya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sempurnakan totalitas, merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah sampai kepada puncak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia yamhu tasaghuruhu. Jadi perasaan dia merasa kecil ketika seorang hamba merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa, tidak tersisa pada dirinya perasaan merasa besar, rasa merasa lebih, rasa merasa memiliki sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadahku, ruku'ku, sujudku, bacaan Qur'anku, salatku, hajiku, sembelihanku, semuanya ini karena Engkau ya Allah. Aku kembalikan hanya kepada Engkau ya Allah. Aku tidak memiliki kuasa apapun terhadap hal tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinnallahu yuzakki man yasha." Jadi kalau semata-mata bukan karena keutamaan rahmat kasih sayang Allah SWT semata-mata kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak mungkin ada seorang di antara kalian itu yang bisa zakat, yang bisa menjadi bersih,
yang bisa menjadi bertakwa, yang bisa menjadi beribadah, yang bisa melaksanakan sholat, yang bisa ruku, yang bisa sujud, dan seterusnya. Walakin Allah zaki ma yasha, hanya Allah sajalah yang menjadikan seorang hamba itu bisa zaki, bisa bertakwa, bisa beriman, bisa beribadah, bisa sholat, bisa zakat, bisa ruku, bisa sujud, bisa baca Quran, dan seterusnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Jadi hanya Allah semata yang menjadikan kalian itu mencintai keimanan. Kemudian yang menjadikan iman itu indah di hati kalian. Jadi Allah yang menjadikan untuk seorang yang beriman itu manisnya iman, indahnya iman, nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya bertasbih, nikmatnya ruku, nikmatnya sujud menjadi indah. Wa zayyanahu fi qulubikum, sehingga hal-hal keimanan itu menjadi indah di hati seorang mukmin. Ya, jadi Allah itu yang anugerahkan semuanya. Ya, seperti itu. Demikian juga dalam banyak hadis-hadis menunjukkan bagaimana keimanan itu murni anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba, taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi sehingga apa? Dia tidak memiliki rasa keakuan. Ini aku yang sholat, aku yang zakat, aku yang hebat sehingga aku bisa membaca Al-Quran. Aku yang hebat sehingga aku bisa menghafal Al-Quran. Aku yang hebat sehingga aku bisa memahami apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun Nabi-Nya sebutkan dalam hadisnya. Tidak. Dia kembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia ini, yamhu tasaghuruhu li rabbih min qalbi kulli ta'zimin fil nafsi. Jadi karena dia menyempurnakan at-tadallul, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Sehingga dia hapuskan segala macam bentuk pengagungan dia, klaim dia akan kebesaran dirinya. Karena yang dia lihat adalah hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya minnatullah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak ada yang dia lihat yang besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali khalqihi, sebagaimana juga dia tidak akan mengagungkan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuthbitu makanahu ta'zimahu rabbahu. Sehingga apa yang ada di hatinya itu cuma pengagungan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada dia rasakan cuma kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak sekutu baginya dalam hal tersebut. Wa kullama stawla ala qalbihi ta'zimur rabbi wa qawiya kharaja minhu ta'zimul khalqi. Dan semakin menguasai hatinya, jadi ketika hati kita itu sudah dikuasai, sudah dipenuhi akan pengagungan kepada Allah SWT, dan semakin menguat, maka akan keluar semua pengagungan kepada makhluknya, terutama kepada dirinya terlebih dahulu. Ya, jadi disyariatkannya ruku itu untuk kita selalu merasa hina, merasa rendah, merasa kecil di hadapan Allah yang maha sempurna, yang maha kuat, yang maha besar, yang maha agung, dan seterusnya dari sifat-sifat yang mulia. Iya. Wasdadat tasaghuruhu, dan semakin bertambah tasaghuruhu, perasaan kecil dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inda nafsihi huwa inda nafsihi farruku lil qalbi dzat wal qasdi wal jawarihi bittabai wat takmilah. Jadi itu tujuan, hikmah atau rahasia yang sebenarnya di balik ibadah ruku. Ya, ruku itu kan ibadah, rukun daripada rukun sholat. Jadi rahasia utamanya, hikmah utamanya di balik itu semua, itu bukan cuman gerakan yang kasat mata,
yaitu seorang membungkukkan punggungnya, kemudian pandangannya melihat ke tempat sujud, bukan sekedar itu. Tapi apa? Hikmah di balik itu semuanya, pengagungan kepada Allah SWT. Seraya merasa kecil, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Farruku' lil qabli bidzat wal qasd. Jadi ruku itu sebenarnya tujuan utamanya adalah merendah dengan hati. Jadi hatinya yang ruku, hatinya yang tunduk, yang merendah, yang merasa kecil di hadapan Allah SWT yang maha agung lagi maha besar. Wal jawarihu bittaba' wa takmilah. Adapun anggota badan, fisik, jasad yang kasat mata, ya, tubuh kita yang menunduk, yang bisa kita lihat dengan kasat mata tersebut, itu ketundukannya, rukuknya bittaba' wa takmilah. Itu sebagai diikutkan dan sebagai penyempurna. Jadi intinya apa? Intinya adalah rukuknya hati. Intinya adalah tunduknya hati. Intinya adalah ta'dhimul qalb, pengagungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kan bisa jadi dalam satu kondisi seorang hamba itu terhalangi untuk ruku secara fisik. Iya, misalnya dalam satu kondisi orang mungkin sakit, ya dia tidak bisa ruku. Iya, dia tidak bisa ruku secara badannya, secara jasadnya. Ya, misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jam fa illam tastati' fa mustalqiyan." Kata Nabi, salatlah kalian sambil berdiri kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, maka sambil duduk. Itu pun tidak sanggup, sambil fa'ala jam, berbaring pinggang kanan menghadap kiblat. Ketika itu pun tidak sanggup, maka pamustalqiyan, dalam keadaan terlentang. Jadi kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam dalam keadaan terlentang. Atau dalam keadaan berbaring pinggang kanan, sesuai dengan kesanggupan. Artinya, bentuk ruku yang seperti kita lihat dengan kasat mata, ya, takbir dari posisi berdiri selesai membaca qiraatul Quran, Al-Fatihah dan surat, kemudian kita takbir untuk ruku, Allahu Akbar. Itu kan tidak kita lihat dengan kasat mata lagi. Tapi apa? Tapi di situ justru yang terpenting dari itu semuanya, rukunya hati. Makanya farruku lil qalb bidzat wal qasd. Itu intinya, rukunya hati. Sekalipun suatu saat jasad kita itu tidak bisa ruku, ya mungkin karena sakit, mungkin suatu saat naudzubillah kita ditawan misalnya, dibelenggu, ya kan, diikat misalnya kaki tangannya sehingga tidak bisa melakukan gerakan sebagaimana mestinya. Terus apa? Kan tetap wajib sholat apabila sudah masuk waktunya. Kemudian apabila kita ruku, tidak bisa kita ruku. Nah, disitulah bagaimana Allah SWT tetap wajibkan bagi hati untuk ruku ketika itu. Makanya di sini dikatakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia katakan ruku lil qalb bidzat wal qasd. Jadi ruku dengan hati itu adalah intinya. Ruku dengan hati itu adalah intinya, maksud utamanya, tujuan utamanya. Adapun anggota badan itu bittaba' wa takmilah. Itu cuma sekedar mengikut saja, sebagai kesempurnaan saja. Seperti itu. Tsumma syuri'a lahu an yahmada rabbahu wa yuthniya alaihi bi alaihi inda atidali wa intisabihi wa ruju'i ila ahsani hayatihi. Jadi ini yang paling penting untuk kita pahami. Jadi hakikat ruku itu tujuan utamanya adalah rukunya hati. Adapun anggota badan itu mengikut saja, diikutkan saja. Ya, jadi tidak berguna kalau sekiranya badannya ruku tapi hatinya tidak ruku.
Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya intinya rukuknya hati itu adalah ta'zimur Rabb, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa kecil dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Merasa kecil dan merasa rendah serta merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan tadi disebutkan sampai kepada satu posisi ini yang luar biasa. Yamhu tasaghuruhu li rabbih min qalbi kulla ta'dhimin fil nafsi wa li khalqihi. Itu sudah sangat sempurna. Sehingga perasaan hinanya, perasaan kecilnya, perasaan nistanya dia di hadapan Allah sampai-sampai pada satu posisi menghilangkan perasaan besar dia pada dirinya. Jadi dia tidak lagi merasa punya aku yang hebat, aku yang bertakwa, aku yang sholat, aku yang beriman, aku yang puasa, aku yang bisa. Enggak, sudah hilang itu di hatinya. Dia kembalikan kepada Allah SWT. Engkau ya Allah yang memberikan taufik kepadaku semata-mata sehingga aku bisa bertasbih, sehingga aku bisa berilmu, sehingga aku bisa bertakwa, sehingga aku bisa beriman, sehingga aku bisa melaksanakan hal-hal yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Jadi dia semuanya kembalikan kepada Allah SWT. Nah, itu tujuan utama daripada ruku, itu hakikat ruku sebenarnya. Itu rahasia di balik ruku. Ya, rahasia sebenarnya di balik ruku. Wa yuthbitu makanahu ta'zimahu rabbahu wahdahu. Jadi intinya apa? Dia merasa yang agung itu cuma Allah. Yang dia merasa yang berjasa cuma Allah. Dia merasa yang kuat dan besar itu cuma Allah SWT. Dia kecil, dia hina, dia rendah. Dia tidak ada apa-apanya kalau bukan rahmat, taufik dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW katakan, Allahumma laulak mahtadaina wala sallaina wala saddaqna fa anzilan sakinatan alaina fa inna haula'i qad baghaw alaina abaina. Jadi Allah, kalau bukan semata-mata karena engkau semata, maka tidak mungkin kami dapat hidayah. Hidayah secara makna yang umum, hidayah kepada iman, kepada Islam, kepada subulus syariat, kepada ilmu, kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada pengamalannya, dan seterusnya. Tidak mungkin pula kami bisa sholat, tidak mungkin pula kami bisa bersedekah, dan seterusnya. Semata-mata itu semua karena engkau, karena rahmat dan kasih sayangmu. Ini, itu tujuan utamanya. Makanya di sini sebenarnya ruku lil qalbi biddad wal qasd. Jadi sebenarnya ruku itu untuk hati. Iya, utamanya, tujuan utamanya, ketundukan dan rukuknya hati, maksud dan tujuan utamanya. Adapun anggota badan itu cuma mengikut saja sebagai bentuk penyempurna saja. Kemudian setelah itu disyariatkan baginya untuk memuji Allah SWT. Ya, bangkit, ya kan, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Wa yusni alaihi bi alaihi inda i'tidalihi. Jadi memuji Allah SWT, mengucapkan tadi Sami Allahu liman hamidah. Ya, sama di sini artinya samal istijabah, artinya semoga Allah SWT mengabulkan permohonan orang-orang yang memuja dan memuji Allah SWT. Ya, istijabah di sini bisa istijabah artinya maknanya pahala baik di dunia maupun akhirat, diberi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ganjaran, ya, ketaatan yang mengalirkan ketaatan yang semisalnya, yang memunculkan ketaatan yang semisalnya. Ya, kita tidak tahu, bisa jadi dengan rukuknya kita, dengan tasbihnya kita, itu Allah SWT
menjadikan sebab munculnya sekian banyak ketaatan berikutnya, kebaikan dari Allah SWT berikutnya. Maka kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Artinya istajaballahu liman hamidahu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yaitu kemudian terlepas dari masalah fikih ya, yang berkaitan dengan siapa saja. Kalau kan disebutkan oleh ulama, sepakat para ulama bagi imam dan munfarid untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Cuman ketika kondisi menjadi makmum, ulama berselisih paham apakah makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Jumhur mayoritas mengatakan tidak membaca, mencukupkan dengan tahmid saja, Rabbana walakal hamd. Tapi sebagian ulama mengatakan juga ikut membaca sebagaimana imam juga membaca. Wa yuthni alaihi bi alaihi inda tidalihi wa intisabihi wa ruju' ila ahsani hayatihi. Seraya memuji Allah SWT dengan menjemut segenap nikmat, anugerah dan karunia-Nya ketika berada pada posisi i'tidal, bangkit dari ruku kepada posisi yang paling sempurna. Jadi kalau posisi berdiri kan posisi yang paling sempurna. Muntasibul qamah mu'tadiluha fayahmadu rabbahu wa yuthni alaihi bi alaihi inda tidalihi wa intisabihi wa ruju'ihi ila ahsani taqwim bi an waffaqahu wa hadahu li hadzal khudu'i alladhi qad haramahu ghairahu. Ya. Nah di sini memuja dan memuji Allah SWT ketika bangkit dari ruku dalam posisi i'tidal, berdiri sempurna, memuji Allah SWT atas segenap nikmat dan karunia dan anugerahnya ketika dia sedang berada di posisi yang sempurna berdiri. Dia puji Allah SWT atas taufik dan hidayahnya, atas anugerah yang Allah SWT berikan kepadanya untuk berdiri pada posisi dia khudu, ya, ketundukan yang banyak dari hamba-hamba Allah SWT yang tidak mendapatkan anugerah tersebut, ya kan? Jadi dari sekian miliar makhluk Allah SWT, itu kan cuman seberapa persen yang Allah berikan taufik untuk ruku. Ya. Kemudian dari sekian banyak orang yang ruku, itu kan cuman beberapa persen yang Allah berikan taufik untuk bisa merasakan esensinya ruku. Ya kan? Esensinya ruku, sebenarnya ruku yang dikehendaki di sini adalah ruku dengan hati. Ya. Semakin sedikit dan semakin sedikit lagi, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bisa istiqomah di dalam ruku itu rukunya hati. Karena kebanyakan keseringannya itu persentasinya lebih banyak ruku badannya saja yang ruku, tapi hatinya tidak ruku. Nah ini maka sangat layak Allah SWT untuk dipuja dan dipuji atas anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk bisa istiqomah ruku jasadnya berikut ruku hatinya. Ya, makanya pas sekali ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allah liman hamidah, kemudian memuja dan memuji Allah SWT atas taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk bisa berdiri pada posisi yang mulia tersebut. Thumma naqalahu minhu ila maqam al-i'tidal istiwa waqifan fi khidmatihi baina yadayhi kama kana fi halatil qira'ati fi dhalik. Wa li hadha suri'a lahu min al-hamdi wal majdi nadhiru ma syara'a lahu min halil qira'ati fi dhalik. Kemudian setelah ruku kan berpindah ke rukun i'tidal,
berdiri i'tidal, berdiri dalam posisi sempurna gitu. I'tidal dan istiwa. Ya, jadi dikasih jeda, berdirinya sempurna gitu. Jangan sampai berdirinya tidak sempurna, karena itu bisa membatalkan sholatnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma kabbir hatta tatma'inna qa'iman." Ya, di situ Rasulullah SAW perintahkan untuk tumaknina. Jadi tumaknina ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian posisinya berdiri sempurna. Hatta tatma'inna qa'iman. Jadi berdiri sempurna. Ya, tumaknina. Nah, itu sebagai bentuk kesempurnaan i'tidal. Sebagai bentuk kesempurnaan i'tidal dan istiwa. Berdiri sempurna. Jangan masih belum berdiri sempurna sudah sujud seperti itu. Berdiri dalam khidmat kepada Allah SWT di hadapan Allah SWT sebagaimana ketika dia membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Kan berdiri sempurna. Walihada, maka di situ disyariatkan untuk bertahmid, memuja dan memuji Allah SWT, tamjid, sebagaimana disyariatkan ketika sedang membaca Al-Quran. Walihada li'tidali dawqun khasun wa halun yahsulu lil qalb wa hussu siwa dawqir ruku'i wa halihi wa ruknun maksudun lidatihi ka ruknir ruku' was sujudi sawa. Nah, posisi i'tidal, bangkit dari ruku, ini ada dawq, rasa yang tersendiri. Jadi kan kalau pakai istilahnya Ibnu Qayyim rahimahullah di awal-awal pembahasan itu kan dia sudah sebutkan apa saya ingat itu gaya bahasanya, bahwasanya di dalam sholat itu di halaman berapa ya? Yang ada makdubah itu. Bagaimana itu? Awal-awal. Panggilan Allah SWT untuk sholat itu seperti panggilan seorang raja yang mengajak untuk menghadiri hidangan dan santapan yang lezat. Itu. Nah, ya, itu di halaman 57 itu. Ya kan dalam cetakan ini yang sampulnya kuning. Di itu disebutkan walam mamtahana Allah subhanahu abdahu bisyawa wa asbah min dakhil kharj minhu anhu iktar tamam rahmati wa ihsani li an hayya lahu ma'dubah. Ya, jadi sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT, kesempurnaan kasih sayang Allah SWT, Allah persiapkan hidangan yang lezat yang Allah peruntukkan bagi kaum mukminin. Kemudian Allah kumpulkan jamil al-alwan wat tuhab wal khala wal ataya. Di situ banyak sekali makanan, ya, makanan pembuka, makanan inti, makanan penutup, belum lagi tambahan-tambahan hadiah-hadiah yang lain. Ini disebutkan di sini masing-masing punya di dalam sholat itu masing-masing. Jadi dari mulai takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, kemudian Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian sujud dan seterusnya, itu ada laun, ada dauk. Jadi ada rasa yang berbeda-beda. Ada rasa yang berbeda-beda yang bisa dirasakan oleh hati seorang hamba. Makanya di sini dikatakan oleh beliau, walihadzal i'tidal daukun khas. Ini itu nyambung dari pembahasan kita yang terdahulu. Jadi i'tidal itu adalah bentuk ibadah yang sebenarnya bisa dirasakan dengan rasa yang khusus. Jadi dauk itu taste. Jadi taste yang khusus, yang khas gitu. Itu rasanya itu bisa kita rasakan. Ya kan?
Subhanallah. Bagaimana beliau menggambarkan bahwasanya ibadah itu dari takbiratul ihram sampai salam itu berbagai macam rasa-rasa yang kita bisa nikmati sebenarnya di dalam sholat kita, di dalam ibadah tersebut. Masing-masing gerakan, masing-masing ucapan, masing-masing bacaan itu punya rasa-rasa yang khusus, kenikmatan yang bisa dirasakan, yang tidak bisa dirasakan di gerakan atau bacaan yang lain. Jadi dalam takbiratul ihram itu udah ada rasa yang khusus, kenikmatan yang khusus. Dalam mengangkat tangan ada rasa dan kenikmatan yang khusus. Dalam doa istiftah ada rasa dan kenikmatan yang khusus yang semestinya seorang hamba bisa rasakan itu. Jangan sampai mati rasa. Jadi semuanya hambar sama aja gitu. Flat aja semuanya rasanya. Tidak seperti itu. Jadi ruku ada rasa khusus. I'tidal ada rasa khusus. Membaca Al-Fatihah ada rasa khusus. Dan seterusnya. Dan itu yang bisa merasakannya hati. Iya. Wa khussi wa taukir ruku, dan itu lebih spesifik rasanya, lebih khusus rasanya, lebih khas rasanya dibandingkan rasa ketika ruku. Jadi ada rasa tersendiri. Wa ruknun maksudun lidatihi. I'tidal itu adalah rukun yang dituju bukan sebagai penyempurna, tapi dia itu dituju dengan sendirinya. Makanya dianggap sebagai rukun, salah satu rukun sholat yang apabila tidak ada maka tidak ada pula sholat tersebut. Karuknir ruku was sujud sama dia. Seperti rukun ruku, seperti rukun sujud yang apabila ada rukun tersebut, ruku, maka akan terpenuhi hakikat sholat. Apabila tidak ada rukun tersebut, tidak akan terpenuhi hakikat sholat. Sama seperti i'tidal. Walihada kana Rasulullah SAW yutiluhu kama yutilur ruku was sujud. Wa yakthiru fihi min at-tana' wal hamdi wat tamjid. Kama dzakarnahu fi hadi fi salatihi wa kana fi qiyamil laili yukthiru fihi min qawli li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd wa yukarriruha. Oleh karena itu Rasulullah SAW memanjangkan rukun ini. I'tidal itu termasuk yang dipanjangkan Rasulullah SAW sebagaimana dia memanjangkan ruku dan sujudnya. Makanya kata ulama, ketika seorang hamba memanjangkan ruku dan sujudnya, maka dia semestinya juga harus memanjangkan i'tidalnya. I'tidalnya qaribun minas sawa. Jadi i'tidal sama, ruku sama. Jadi kalau dia meringkas ruku dan sujudnya, ya i'tidalnya juga sama. I'tidalnya juga sama. Jadi kalau mau ambil ringkas kan misalnya ruku atau sujud itu kan minimal sekali tasbih gitu. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, ataupun seandainya dia tambah menjadi 3 kali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kan cuma 1 detik atau 1,5 detik. Maka ketika dia bangkit dari ruku untuk i'tidal ya kurang lebih sama gitu. Tapi ketika dia memanjangkan rukunya, maka dia juga seyogianya dia panjangkan pula i'tidalnya, kurang lebih sama. Terus apa yang dia ulang-ulangi apa yang dia sudah baca kalau dia mau panjangkan. Iya, disebutkan oleh ulama seperti itu. Misalnya dia membaca Rabbanal Kalam, dia ulang-ulangi. Maka di sini di dalam sebagian riwayat hadis Rasulullah SAW itu kan sangat memanjangkan untuk qiyamul lail. Kalau qiyamul lail kan sendiri, sehingga tidak ada beban ketika seorang membaca zikir, berdoa di dalam sujudnya, kemudian berzikir di dalam rukuknya, kemudian membaca tahmid di dalam i'tidalnya, maka ya kan nggak ada beban. Berbeda ketika dia sedang menjadi imam, maka dia harus mura'atul ma'mumin, dia perhatikan keadaan makmum, dia tidak boleh panjang-panjang, dia ringkas. Tapi kalau sedang sendirian seperti di sini disebutkan ketika Rasulullah SAW berdiri untuk qiyamul lail, beliau panjangkan sebagaimana beliau panjangkan ruku dan sujudnya. Diulang-ulangi li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Ini artinya li rabbiyal hamd artinya hanya untuk Tuhanku segenap pujian yang dilandasi dengan rasa cinta dan pengagungan. Li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, panjang gitu. Jadi di situ bagaimana Rasulullah SAW
manjangkan i'tidalnya ketika beliau memanjangkan ruku' dan sujudnya. Kemudian faqala rahimahullah, thumma syara'a lahu an yukabbira wa yadnuwa wa yakhirra sajidan. Kemudian Allah syariatkan untuknya untuk dia bertakbir dan wa yadnuwa turun wa yakhirra sujud dari posisi berdiri ke duduk ke sujud. Wa yu'ti fi sujudihi kulla adwin min a'dha'i hadza min al-'ubudiyah. Dan dia posisi sujud sempurna memberikan setiap anggota badannya bagian daripada ibadah. Sebagaimana dia letakkan fayadha'u nasiyatahu bil ard. Ya, dahinya dia sentuhkan ke tanah, ke bumi. Ya, ke lantai. Di hadapan Allah SWT, musnadatan raghiman lahu anfah. Kemudian bukan cuman dahi, kening. Itu hidungnya sekaligus. Dia hamparkan ke pasir, ke tanah. Ya, karena apalagi di zaman dulu ratusan atau apalagi di zaman Rasulullah SAW kita tahu masjid Nabi tidak seperti sekarang. Masjid Nabi itu ya lantainya betul-betul tanah gitu. Tanah berpasir tuh. Iya. Khadi'an lahu qalbah. Seraya menundukkan hatinya. Jadi bukan cuman mukanya saja yang sujud, tapi hatinya juga saja sujud. Wa yadau asyrafa ma fihi wa huwa wajh. Dia letakkan anggota tubuhnya yang paling mulia, yaitu wajahnya, muka, ya kan? Muka ini itu yang paling mulianya. Dia letakkan di permukaan bumi, di lantai. Wala siyam wajha qalbi ma'a wajhihi adh-dhahir. Tapi harus tetap diingat. Ya, harus tetap diingat, dia juga harus letakkan wajah hatinya sebagaimana dia letakkan wajah zahirnya. Jadi wajah yang kelihatan kasat mata dia letakkan di permukaan bumi, di lantai, yang tempat yang diinjak-injak ini kan kita injak-injak tuh. Lantai kita injak-injak. Yang kita katakan kita rendahkan itu. Sajidan al-ard mu'affiran lahu wajah. Seraya sujud di atas permukaan lantai, permukaan bumi, ya, permukaan bumi di atas lantai dengan melumurkan wajahnya dengan debu itu. Ya, debu. Ya kan? Asalnya kan seperti itu. Asalnya lantai itu tempat debu. Apalagi saya tadi katakan di zaman dahulu masjid itu ya alasnya tidak pakai alas keramik, tegel atau karpet, betul-betul permukaan bumi, tanah gitu. Tanah seperti kalau kita pergi ke Madinah gitu. Pergi ke sana dikit kan ketemu dengan Baki, kuburan Baki. Nah, itu tanahnya, kuburan tanah yang ada di Baki itu persis yang ada di dalam masjid Nabi. Makanya kan seringkali kita jumpai di dalam hadis Rasulullah SAW kalau pas lagi musim hujan, itu ketika Rasulullah SAW selesai salam, itu kan masih ada bekas lumpur di kening Rasulullah SAW, di dahi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sujudnya langsung di atas tanah gitu. Iya. Raghiman anfahu khadi'an lahu qalbuhu wa jawarihuhu. Jadi dia letakkan anggota tubuh dia yang paling mulia, mulai dari kening, hidung, intinya muka lah, di tempat
yang dijadikan untuk diinjek-injek. Itu lantai. Itu kan tempat yang diinjek-injek gitu. Dengan kaki gitu. Artinya tempat yang dijadikan tempat yang dihinakan dengan kaki. Ya. Kemudian mutadallilan li'azamati rabbih. Jadi sebagaimana fisiknya merendah, menghina di hadapan Allah, maka batinnya, hatinya juga merendah akan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Muniban ilaihi mustakinan dullan wa khudu'an minkisaran qad sarat a'alihi malwiyatan li asafilihi. Jadi intinya seluruh anggota tubuhnya dan terutama batinnya itu merendah, menghina, tunduk, inkisar itu remuk redam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Segala macam ego, kebesaran dan lain sebagainya itu hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada cuma rendah, merasa kecil, merasa hina, merasa tidak punya apa-apa. Yang ada cuma kepemilikan Allah, kebesaran Allah, taufik dari Allah, anugerah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qad tabaqa qalbu fi dzalika hala jasadihi. Nah ini. Ketika itu yogianya hatinya itu selaras dengan jasadnya. Iya. Selaras dengan jasadnya. Sebagaimana jasadnya tunduk, maka hatinya juga harus tunduk. Sebagaimana jasadnya menghina, maka hatinya juga harus menghinakan diri hadapan Allah SWT. Kan itu kan posisi tidak ada bentuk penghinaan secara fisik itu yang lebih hina dibandingkan posisi seorang sujud gitu. Coba, anggota tubuh yang paling mulia itu muka, berikut tangan, berikut kaki, ya, itu sujud. Ya, sujud. Nah, semestinya apa? Hatinya juga harus ikut sujud. Fasajadal qalbu lirabbi kama sajadal jasadu baina yadaillah. Maka semestinya hati itu harus sujud. Lebih duluan sujud kepada Allah SWT sebelum jasadnya sujud di hadapan Allah SWT. Waqad sajada ma'hu anfu wajuhu wa yadahu wa rukbata wa rijlah. Yang sujud hidungnya, wajahnya, dari dahinya, hidungnya, wajahnya, kedua tangannya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, kedua ujung kakinya. Fahadal abdu huwal qaribul muqarrab. Maka ini hamba adalah seorang hamba yang didekatkan oleh Allah SWT, yang dekat dan didekatkan oleh Allah SWT. Wa aqrab ma yakunu min rabbi wa wasajid. Dan ini posisi atau kondisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Iya. Ini Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbi wa fis sujud. Wa akthiru bid-du'a faqamina istajaba lakum. Posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah SWT ketika dia sujud. Maka ketika itu banyak-banyaklah berdoa, memohon kepada Allah SWT, maka sangat layak untuk dikabulkan. Iya kan? Kan logikanya seperti itu. Kalau kita minta sesuatu, itu semestinya, misalnya kita ada keperluan sama seseorang, semakin dekat, itu semakin intens. Semakin dekat, itu semakin maksimal. Iya. Untuk diijabah, untuk dikabulkan dan dipenuhi permohonan tersebut. Kalau bisa 4 mata. Iya kan? Kalau kita punya hajat kepada seseorang tertentu, semestinya kalau kita bisa bicara 4 mata, ketemu langsung, itu akan lebih maksimal dibandingkan kalau jarak jauh mintanya. Ya, makanya di sini kenapa Nabi SAW katakan posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud, dan perbanyaklah untuk berdoa ketika itu, dan itu sangat layak untuk dikabulkan karena sudah dekat. Semakin dekat, itu semakin layak seorang hamba untuk bermunajat,
bermunajat itu menyampaikan hajat dengan bisik-bisik dan pelan-pelan. Nah ini. Kenapa dikatakan posisi yang terdekat? Karena di sini ada bentuk at-tadallul. Iya. Merendahkan seorang hamba, merendahkan diri di depan Allah SWT. Jadi intinya kalau bolak-balik disebutkan di ruku dan lain sebagainya mulai takbiratul ihram, kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya. Ini sebagai salah satu contoh, sebagai salah satu bentuk inti daripada ibadah, dari semua ibadah itu adalah tadallul. Ya. Ibadah dari semuanya, dari takbiratul ihram, dari ruku, dari sujud dan lain sebagainya, intinya itu mengagungkan dan membesarkan Allah SWT seraya merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Dan itu ibadah. Intinya itu ibadah. Nah, semakin seorang menghamba, semakin orang merendah, semakin orang menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT, semakin dekat dia dengan Allah. Itu maksudnya. Ya, jadi sehingga apa? Sehingga sama seperti ruku tadi. Kalau qalb itu maksudun bidzat, ya sama juga sujud juga. Jadi tujuannya adalah sujudnya hati. Sujudnya hati, bukan cuman sujudnya anggota badan. Bukan cuman sujudnya anggota badan, tapi intinya sujudnya hati. Merendahnya hati di hadapan Allah SWT yang maha agung, yang maha besar, yang maha sempurna. Ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi intinya ibadah itu ya sujudnya hati dalam setiap keadaan. Ya. Wa syuri'a lahu an yuqilla fakhidaihi an saqaihi wa batanahu an fakhidaihi wa adudaihi an janbaihi liya'khudha kullu juz'in minhu haddahu minal khudu' la yahmilu ba'dahu ba'dan. Maka disyariatkan untuk merenggangkan, artinya tidak menyatukan antara pahanya dengan betisnya. Jadi artinya pahanya itu jangan ditimpakan pada betisnya. Ya, ketika sujud gitu. Tapi jadi seakan-akan pahanya itu nggak ada, cuma nempel saja pada betisnya. Jadi betis yang bertanggung jawab terhadap paha. Semestinya enggak, betis sendiri, paha sendiri. Demikian juga perut sendiri. Jangan sampai perut numpang pada paha gitu. Sebagaimana tadi paha numpang pada betis, kemudian perut numpang pada paha, enggak. Jadi betis berkontraksi sendiri, ya, menahan dengan ototnya sendiri, paha menahan dengan ototnya sendiri, perut juga menahan dengan ototnya sendiri. Sebagaimana juga kedua sikunya, lengannya itu juga jangan nempel di pahanya atau di perutnya. Ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya masing-masing anggota tubuh tersebut itu punya bentuk ketundukan sujud sebagai bentuk peribadatan kepada Allah SWT. Jangan masing-masing menopang satu sama lainnya. Jadi paha nopang kepada betis, kemudian perut menopang kepada kepada paha. Tidak, masing-masing sendiri-sendiri. Fa'ahri bihi fi hadhil hal an yakuna aqraba ila rabbi minhu fi ghairihi minal ahwal kullihah. Kalau seperti ini, maka sangat layak, alangkah dekatnya. Fa'ahri bihi, ini isim tafdil. Sama seperti asmi bihim wa absir. Artinya ma'absarahum ma'asma'hum. Dari sini fa'ahri bihi. Jadi ini sangat layak untuk posisi seperti ini. Dia posisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan posisi-posisi yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa wasajid. Posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Maka banyak-banyaklah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walamma kana sujudul qalbi khudu'uhu at-tam li rabbih amkanahu istidamata hadzal sujud ila yaumil qiyamah. Dan kama qila li ba'di salaf, hal yasjudul qalb? Qala ay wallah sajdatan la yarfa'u ra'sahu minna hatta yalqallaha azza wa jal. Dan ketika sujud hati itu adalah bentuk khudu'ahu at-tam, bentuk ketundukan yang paripurna kepada Allah SWT. Sujudnya hati. Maka itu memungkinkan untuk sujud secara istidamah, secara terus-menerus sampai hari kiamat. Ya. Jadi berbeda dengan sujud anggota badan, itu kan mungkin semenit, 2 menit, 3 menit ada hitung-hitungannya. Ya, mungkin bisa sejam sudah pegel itu. Tapi kalau hati yang sujud dan tunduk, itu tidak akan bangkit-bangkit sampai hari kiamat. Sebagaimana dikatakan kepada sebagian salaf, apakah hati itu sujud? Maka dia berkata dengan sumpah, ya demi Allah. Apabila hati sudah sujud kepada Allah, maka dia akan sujud dengan tidak mengangkat kepala sampai dia berjumpa dengan Allah SWT. Artinya apa? Artinya hatinya akan terus sujud. Hatinya akan terus tunduk. Hatinya akan terus patuh. Hatinya terus mengiba, menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT sampai dia berjumpa dengan Allah SWT. Jadi sekali sujud, nggak bangkit-bangkit lagi. Iya, sampai dia berjumpa dengan Allah SWT sampai hari kiamat. Isyaratan ila ikhbatil qalb wa dhulli wa khudu'ihi wa tawadhu'i wa inabati wa hudurihi ma Allah aina makan. Maksudnya apa? Perkataan sebagian salaf tadi itu ada isyarat yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya hati itu kalau dia sudah tunduk kepada Allah, sudah merendah di hadapan Allah, ya, sudah menghinakan diri di hadapan Allah, ya, maka dia selalu merasakan kebesaran Allah SWT dimanapun dia berada. Selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Ya, sampai-sampai kepada satu posisi muraqabati lau fil khala' wal mala'. Ya, dia selalu merasa diawasi oleh Allah di kesendirian maupun di khalayak ramai. Jadi dia selalu merasa Allah lihat dia. Ya. Terus di awal itu ada isyarat hudur ma Allah, itu seolah-olah ini kan maqam ihsan sebenarnya. Maqam ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi engkau beribadah kepada Allah dengan sujudmu, dengan rukukmu dan segenap peribadatanmu seperti engkau melihat Allah SWT. Seperti engkau melihat Allah. Dan kalau tidak, maka beribadahlah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin Allah melihat engkau. Jadi makom yang pertama, makom ihsan yang pertama, yang paling tinggi itu namanya musyahadah. Musyahadah itu seakan-akan melihat Allah SWT. Ya, kalau Allah lihat kita kan sudah jelas. Tapi seakan-akan kita melihat Allah SWT dengan keagungan, dengan kebesarannya, itu bagaimana tidak tunduk? Pasti tunduk. Ya, pasti tunduk, pasti merendah, dan menunjukkan kesempurnaan, sekaligus menunjukkan kesempurnaan cinta kepada Allah SWT. Karena kan yang namanya ibadah itu kan bukan cuma sisi ketundukan, bukan sisi penghinaan diri, merendah di hadapan Allah, tapi sisi yang lain juga harus merasakan getaran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghayatul hubbi ma'a ghayatud dhulli. Ya, menyempurnakan ketundukan, penghinaan diri di hadapan Allah seraya menyempurnakan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hal ini. Artinya yang membuat dia tunduk kepada Allah itu cuma Allah, bukan karena usaha dia. Ya, semata-mata. Yang membuat dia patuh kepada Allah itu taufik dan kasih sayang Allah. Yang membuat dia bisa sujud dan istiqomah dalam sujudnya itu semata-mata karena kasih sayang Allah SWT. Ya,
kan itu dia akan bisa merasakan belayan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan memunculkan cinta dia kepada Allah, dan dia akan rasakan. Iya kan? Dia tahu tidak ada nikmat yang sebenar-benarnya nikmat, nikmat yang hakiki, yaitu adalah nikmat ketika seorang hamba diberikan taufik untuk selalu merendah, menghinakan diri, ruku, sujud dengan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga dia merasa seakan-akan ketika dia beribadah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat tersebut apabila Allah berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana nanti di akhirat tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan melihat wajah Allah. Iya. Jadi ada realisasinya nanti. Jadi kalau di dunia kita melihat Allah dengan hati, kalau di akhirat kita melihat Allah SWT untuk orang-orang yang beriman itu dengan mata kepala. Ya, dengan mata kepala. Yang itu merupakan nikmat yang paripurna, nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh seorang hamba di dalam sorga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika itu fama syai'un u'tiya a'zam minan nazar ila wajhillah. Jadi ketika itu disingkapkan wajah oleh Allah SWT sebagaimana hadis Suhaib bin Sinan Rumi, maka Rasulullah SAW sebutkan tidak ada anugerah nikmat yang lebih besar yang dirasakan oleh penduduk sorga dibandingkan melihat wajah Allah SWT. Nah, demikian juga di dunia. Tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala Allah berikan maqam ihsan kepada seorang hamba. Ini tidak ada nikmat yang lebih sempurna daripada itu ketika Allah berikan kepada seorang hamba, berarti dia sudah tahu inti hidup di dunia itu apa. Iya. Dia sudah tahu, dia merasakan kenikmatan yang sebenarnya untuk dia hadir di dunia. Dia tahu. Dan dia sudah rasakan. Walamma bunyatis salati ala khams. Tapi sudah masuk pembahasan yang lain. Ya, jadi dari semua yang kita bahas tadi dan sebelumnya, sebenarnya yang berkaitan, kesimpulannya adalah berkaitan dengan ruku, demikian pula sujud adalah intinya ruku dan sujudnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada posisi ihsan. Bahkan disebutkan bahwasanya hati yang ruku, demikian juga hati yang sujud, itu sekali ruku dan sekali sujud tidak akan bangkit-bangkit sampai dia berjumpa dengan Allah SWT. Tapi kalau jasad yang ruku, jasad yang sujud, ya cuman beberapa menit saja. Artinya tidak mungkin orang 1,4 jam dalam keadaan ruku dan sujud dengan badannya. Tapi dengan hatinya sangat bisa. Untuk dia selalu sujud dengan hati dan rukunya dilandasi dengan penghinaan diri, merendah, merasa kecil di hadapan Allah SWT yang maha besar, yang maha agung. Wabillahi taufiq. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini barangkali ada pertanyaan, kita akan diskusikan. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat ketika musafir, yang rojih berapa harika batas seorang musafir mengqashar sholat? Kedua, apakah sholat duha tetap disunahkan bagi musafir?
Jazakumullah antum jazakumullah khairan. Ya, yang pertama, masalah yang rajih yang berkaitan dengan rukhsah dalam safar, batasannya berapa hari gitu. Ini permasalahan yang berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ayatuhu adhanul ulama'ul uqala gitu. Jadi ini permasalahan yang membuat terkesan apa ya? Ayat ay itu tumpul atau lumpuh dalam berpikir para ulama yang jenius dan cerdas gitu. Karena ini permasalahan yang cukup pelik. Ini lebih daripada 10 pendapat di antara ulama. Ya. Kalau jumhur mayoritas ulama mengatakan 4 hari saja. Ya, 4 hari. Tapi itu pun kalau diperhatikan dalilnya tidak begitu kuat. Dalilnya itu hadis ketika Rasulullah SAW pergi hajatul wada, itu kan sampai pada tanggal 4 Dzulhijjah. Rasulullah SAW di Mekah 4, 5, 6, ya, 7, 8. Ya, 5, 6, 7, 8, 4 hari. Baru Rasulullah SAW ke Mina. Tanggal hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Dari sini berarti apa? Oh, berarti di situ kan 2 hari, 4 hari di situ Rasulullah SAW qasar. Ya. Yang menjadi permasalahan itu kan Rasulullah SAW tidak memaksudkan Rasulullah SAW tiba tanggal 4 secara spesifik gitu loh. Bagaimana kalau seandainya tibanya tanggal 2, berarti 6 hari gitu loh. Bagaimana kalau sekiranya Rasulullah tiba tanggal 6, berarti 2 hari. Makanya banyak ulama mengatakan ini kan waqi'atul ain, artinya Rasulullah tidak memaksudkan kalau namanya haji itu berangkat tanggal sekian sampai tanggal sekian, di Mekah berapa hari, kemudian jadi patokan. Ya, terus itu yang pertama. Makanya tidak sedikit ulama mengkritisi pendapat pendalilan tersebut. Tapi maksudnya apa? Jumhur itu mengambil simpelnya saja karena tidak semua orang bisa mencermati dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu pendapat jumhur. Pendapat yang lain yang masyhur dari banyak para muhakkikin, dari para ulama mengatakan bahwasanya karena dalilnya bukan, ada yang menyebutkan 9 hari, ada yang menyebutkan 14 hari, ada yang menyebutkan sampai bilangan 3 bulan dan sebagainya. Jadi intinya apa? Intinya tidak ada dalil yang spesifik yang membatasi. Kalau 4 hari, kalau lebih dari 4 hari, maka setelah itu kalian menjadi mukim. Ya, kalau tidak, berarti kalian masih musafir. Intinya apa? Safar itu kan seorang yang pergi keluar wilayahnya, kemudian dia bawa perbekalan, ya, dan dia ada hasrat untuk kembali lagi. Misalnya kita tinggal di Jakarta, ya, kita pergi ke Kalimantan, atau kita pergi ke Sumatera, atau kita pergi ke Surabaya, ini kan sesuai dengan hajat. Atau kita pergi umroh, itu kan sesuai dengan hajat. Apakah iya kalau kita pergi umroh berarti kita sudah sampai di sana, di Mekah, kita sudah pindah jadi warga Mekah? Kan tidak. Kalau kita dari Jakarta pindah ke Kalimantan, kita pindah jadi warga Kalimantan gitu, atau warga Sumatera atau warga Surabaya? Kan tidak. Artinya kita sampai selesai hajat kita di daerah tersebut, kita akan kembali. Nah, itu namanya safar. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada batasannya selama hajatnya belum selesai dan kita ingin kembali, bukan ingin niat hijrah, pindah dari Jakarta Surabaya, pindah ke Surabaya, maka dari hari pertama kita sudah mukim gitu. Nah, ini kesimpulan dari 2 pendapat yang masyhur dari para ulama. Kemudian apakah dan itu perlu diketahui bahwasanya ada kaitannya dengan menjamak. Kalau sebagai tambahan faedah, menjamak itu tidak mesti konsekuensi daripada qasar. Bisa saja qasar tapi tidak jamak. Seperti ketika Rasulullah safar haji wada tadi, ini banyak
dijadikan sebagai dalil. Ketika di Mina Rasulullah tidak jamak, qasar saja. Jadi ketika tanggal 8 hari Tarwiyah itu kan sampai Rasulullah sampai sebelum zuhur. Salat zuhur 2 rakaat, tidak dijamak dengan asar. Asar 2 rakaat seperti biasa. Maghrib 3 rakaat tidak dijamak dengan isya. Kemudian isya 2 rakaat seperti biasa. Nah, ketika di Arafah baru Rasulullah jamak tanggal 9, jamak qasar takdim. Zuhur asar di waktu zuhur, 2-2. Demikian juga ketika di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Rasulullah SAW memang wukuf di Arafah itu sampai matahari terbenam. Rasulullah tidak serta-merta sholat maghrib di Arafah, tapi Rasulullah mengakhirkannya di Muzdalifah. Itu sudah masuk waktu isya, sehingga Rasulullah jamak takhir di Muzdalifah. 3-2, maghrib diakhirkan masuk waktu isya 3-2. Seperti itu. Kemudian pada tanggal Ayyamut Tasyrik di Mina 3 hari Rasulullah SAW qasar, tapi masing-masing tidak jamak. Ya 3 hari. Jadi bukan cuma tanggal 8, tapi 3 hari ketika hari Tasyrik Rasulullah qasar. Jadi di sini artinya apa? Artinya ketika safar itu tidak mesti harus jamak. Kapan jamak? Nah, kalau misalnya hajatnya muliha, kalau ada masyaqqah. Kalau tidak ada masyaqqah, maka sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW tidak harus jamak. Seperti itu. Jadi karena banyak yang salah paham bahwasanya ketika safar itu mesti jamak seperti itu. Tapi lihat kembali kepada apa? Kepada hajatnya. Seberapa jauh hajatnya, seberapa mendesaknya seperti itu sehingga layak untuk dijamak. Kalau tidak ya masing-masing pada waktunya. Ketika apakah sholat duha tetap disunahkan? Disunahkan yang diberikan keringanan atau yang tidak dituntunkan untuk sholat sunnah ketika safar itu yang kaitannya dengan rawatib. Rawatib itu yang mengiringi sholat fardu gitu, qobliyah, duhur, ba'diyah, duhur, yang seperti itu. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Adapun sholat-sholat yang lain tetap disyariatkan. Mohon nasihat kira-kira agar anak remaja lebih khusyuk dalam sholat dan lebih melakukan sholat supaya sholat berjamaah terkhusus di masjid, dia tergerak karena Allah bukan karena perintah orang tua. Jazakumullah antum jazakumullah khairan. Ya. Ya. Makanya dari dini kalau kita perhatikan bagaimana para salafus saleh itu mentarbiyah anak-anaknya itu kan dengan iman. Jadi fata'allamnal iman qabla al-Qur'an. Jadi para sahabat Rasulullah SAW itu dididik oleh Rasulullah, kemudian para sahabat mendidik anak-anaknya itu dengan iman terlebih dahulu. Ya, bukan cuma sekedar menghafalkan Al-Qur'an atau menghafalkan hadis. Jadi itu artinya apa? Artinya bagaimana muncul di hati mereka itu kan kebesaran Allah SWT dari kecil gitu loh. Jadi dialog kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW ketika mendidik sahabat-sahabat yang masih kecil, itu kita lihat bagaimana selalu mengaitkan dengan Allah SWT. Iya. Selalu mengaitkan dengan kebesaran Allah SWT. Sehingga apa? Sehingga mereka merasakan kehadiran Allah dalam setiap waktu mereka. Iza sa'alta fas'alillah wa ista'anta wasta'in billah. Jadi apabila engkau minta kepada Allah, ya, jadi sering mereka ini bahwasanya Allah melihat engkau dan seterusnya. Jadi selalu merasakan kebesaran Allah SWT. Iman, tauhid, ya, dimunculkan di hati anak-anak tersebut. Bukan cuma sekedar perintah yang kering, tidak ada latar belakangnya gitu loh. Jadi kenapa kita sholat? Ya, kita ini diciptakan Allah SWT walaupun mungkin dalam bentuk obrolan-obrolan yang ringan gitu loh. Obrolan-obrolan yang ringan. Sehingga apa? Sehingga nanti satu posisi mereka akan sholat itu bukan karena
diperintah orang tua atau diperintah guru, tapi karena dia merasakan kebesaran Allah SWT, dia merasakan bahwasanya dia adalah seorang hamba Allah SWT yang harus taat kepada Allah SWT, yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Intinya apa? Intinya kembali kepada ta'limul iman, mengajarkan dan mendidik keimanan, seperti itu. Ya. Walaupun bukan berarti ya dibiarkan begitu saja mereka nggak sholat, tetap dia diajarkan untuk sholat, diajarkan untuk puasa dan seterusnya. Tapi jangan lupa, jadi bukan cuma sekedar perintah, yuk sholat sekedar gitu, tapi dikasih latar belakangnya, kenapa, alasannya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya sholat yang mereka lakukan itu bermakna. Kemudian di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya hari Ahad. Ana pikir pertanyaan, ternyata minta jadwal kajian. Tuh. Ada lagi pertanyaan barangkali Bapak di sini? Ada pertanyaan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya apa? Ketika i'tidal. Enggak, kalau ketika i'tidal itu keterangan daripada ulama dan keterangan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, tahmidnya dia ngulang-ulang. Tahmidnya. Kalau doa itu disujud. Ya. Disujud. Doa apa ya? Doa. Faksiru bid doa. Perbanyak doa. Perbanyak doa ya, suka-suka kita mau doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, seperti itu. Adapun ketika ruku, tasbihnya diperbanyak. Ya, tasbihnya diperbanyak. Kalau misalnya imamnya, atau kalau kita sholat munfarid, kalau sholat sendirian, atau ketika kita sholat jadi makmum, imamnya kebetulan agak panjang misalnya, maka kita menyesuaikan. Kalau doa, kalau sujud kita banyak doa. Kalau ketika ruku kita banyak-banyak tasbih. Kalau seandainya i'tidal mungkin agak panjang, kita ulang-ulangi tahmidnya. Ya, seperti itu. Jelas? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa? Iya, ada riwayat seperti itu. Ada riwayat seperti itu supaya pas ketika Rasulullah SAW berpaling langsung dilihat oleh Rasulullah SAW. Tapi juga ada riwayat yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri, tapi tidak berdalil dengan hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuh. Itu hadisnya tidak sahih. Di Allah SWT dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada orang-orang yang sholat di shop yang sebelah kanan. Hadisnya tidak sahih. Hadis yang sahih itu lafadz yang benar, innallaha yusalluna, innallaha malaikatu yusalluna ala manisil shaf. Jadi Allah SWT dan malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Nah, jadi ada shaf putus, ya kan? Misalnya putusnya shaf, mungkin dia buang hadas, ya kan? Kemudian dia wudhu lagi kan? Nah, wudhu lagi, maka disyariatkan bagi jamaah yang di belakangnya untuk maju mengisi shaf yang putus. Nah, itu hadisnya itu.
Itu yang hadis yang pas, bukan itu tadi. Tapi secara umum, ya kenapa banyak ulama mengatakan sop sebelah kanan itu lebih bagus daripada sop sebelah kiri? Itu ya dengan dalil umum tentang kanan lebih utama daripada kiri. Tapi itu pun ada batasannya. Misalnya kita berjamaah, kan bukan mulai dari yang sebelah sana, bukan kanan kan, bukan mulai dari dinding sebelah kanan, sehingga dari kanan ke enggak, tetap aja dari belakang gitu, dari belakang imam. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Jadi kata Nabi, di belakangku persis itu semestinya apa? Ulul ahlam wan nuha. Ulul ahlam wan nuha itu para ulama cerdik, pandai, yang cerdas-cerdas seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat-sahabat yang spesial. Makanya setelah Rasulullah SAW ya di belakang Abu Bakar yaitu Umar atau Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, dari sahabat-sahabat yang memang memiliki keutamaan di sisi Allah SWT. Jadi enggak juga ekstrim gitu loh. Ya mungkin kalau misalnya posisi di belakang imam 4, ya kan mau nggak mau kan itu, nah, ambil yang sebelah kanan. Ya, tapi kalau terus ambil sebelah kanan sehingga kiri kosong, tidak disyariatkan seperti itu. Tidak, hadisnya tidak seperti itu. Jadi jangan sampai hadisnya cuma hadis yang umum saja seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Oh, ini ada satu lagi nih. Bagaimana cara menghitung jarak safar? Misalnya saya pergi ke Purwakarta, kalau rumah saya jaraknya lebih dari 80 kilo, tapi kalau dari Jakarta bagian timur tidak sampai 80 kilo untuk melihatnya dari rumah atau masih Jakarta. Nah ini tadi, kalau jumhur mayoritas ulama mengatakan 80 kilo. Ya 80 kilo itu maksudnya nggak mesti 80 kilo. Berarti 80 kilo tank gitu. 80,00 gitu. Dan bagaimana dengan 79 ya, 900 meter, 99 kurang semeter. Berarti bukan safar gitu. Atau 80 kilo, 81 ya, berarti pas. Kalau kurang 1 meter bukan safar. Enggak seperti itu juga. Artinya ini kalau kita berpendapat dengan pendapat jumhur, ya sudah, mungkin kurang sedikit atau lebih sedikit, Mas. Kalau kita berpendapat, oke lah, kita pakai pendapat jumhur. Artinya kurang beberapa kilo atau itu tidak terlalu bermasalah. Intinya apa? Intinya safar itu kita keluar kota, kemudian siogianya kalau kita keluar kota itu ada bawa perbekalan, bawa baju, bawa sabun, bawa apa untuk nginep di situ sepertinya. Ya, makanya itu Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, ini saya kasih faedah. Saya tidak harus mengharuskan berpendapat dengan pendapat sebagaimana pendapat Syekh Utsaimin atau banyak muhakkikin. Itu ada mahasiswa dia jarak antara dia dengan kampusnya itu 90 kilo. Kebetulan di Saudi itu kan jalannya lempeng-lempeng gitu. 90 kilo. Dia pergi pagi, pulang sore. 90 kilo di Saudi itu ya bener-bener pas gitu. Enggak, kita kan tikungannya macam-macam. Itu ya 90 kilo mungkin cuman sejam kurang gitu perginya. Mungkin nggak nyampe sejam. Kalau dia ngebut gitu misalnya, dia hajar 120 km per jam. Kan batas maksimal di Saudi 120 km per jam. Itu bisa berapa? Nggak nyampe sejam kan? Tidak sampai sejam. Pergi pagi pulang sore. Itu kata Syekh Utsaimin, ya itu bukan nggak safar itu. Ya berarti apa, dia tetap menyempurnakan sholatnya. Nah, kenapa ya? Dia nggak nginep di situ, nggak bawa perbekalan dan sebagainya. Walaupun jaraknya 90 kilo. Ya, tapi kalau mayoritas ulama mengatakan, ya itu sudah lewat dari 80 kilo, ya bismillah. Gitu. Jadi kalau mau ngambil simpel ya pendapat jumhur ulama ya 90 kilo. Tapi kalau pendapat sebagian muhakkikin yang lain tidak seperti itu. Safar itu kategorikan dulu. Apa sih kategorinya safar? Safar secara bahasa apa? Ya, apa yang kita perlukan untuk safar?
kita bawa bekal, kita bawa ini, apalagi zaman dahulu yang namanya kategorinya safar. Itu ya bawa perbekalan, bawa air, bawa baju cadangan, bawa ontak, bawa ini, itu lebih sulit lagi. Apa yang harus dilakukan seorang kalau ada dukun yang berkeliaran di sekitar rumahnya, sering bertanya-tanya tentang tanggal lahir, lalu memberikan ramalan nasib, padahal kita tidak memintanya, awal dilaporkan ke polisi atau bagaimana? Dinasihatin. Bahwasanya ini adalah kekufuran dan lain sebagainya. Kasih ayat di dalam Al-Quran bahwasanya wa indahu mafatul ghaib la ilmu illahu, tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali hanya Allah SWT. Ya, itu Allah sudah katakan seperti itu. Artinya siapa yang tidak percaya dengan apa yang Allah sebutkan, ya berarti dia kafir. Nah ini walaupun bahasanya yang lebih soft gitu, yang lebih ringan, supaya apa? Supaya jangan sampai dia cuma dilaporkan polisi, dia nggak tahu kesalahan saya di mana gitu. Kalau bisa kasih keterangan ini, bosnya tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali hanya Allah SWT dan seterusnya. Kalau bisa ada kasih keterangan-keterangan dari perkataan ulama atau sebagian ayat, sebagian hadis, itu lebih bagus lagi. Kecuali kalau sudah sampai betul-betul mengganggu, ya bisa aja mungkin dilaporkan ke polisi atau pihak yang berwajib dengan pasal apa itu namanya, mengganggu ketertiban umum. Seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.